Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Berendo dengan tema kita yaitu Dorong Petani Milenial. Kalau tadi ya waktu kita break kita bahas kalau misalnya petani milenial itu tidak melulu tentang menanam ya Pak ya, tapi sebenarnya ada tujuan lainnya, inovasi lainnya. Dari Pak Henry sendiri gimana Pak Henry? Oke, untuk petani milenial atau petani maju, memang kita harapkan mereka menggunakan teknologi, ya teknologi. Kemudian dari teknologi mereka bisa menciptakan inovasi-inovasi baru, ya. Jadi kalau di dunia pertanian, inovasi itu dimulai dari seperti pemilihan lahan, ya, lahan atau media tanam, penciptaan benih, ya, penggunaan pupuk, ya, lalu pengendalian hama dan penyakit. Nah, kemudian juga produk, ya, produk. Ya, seperti kita lihat untuk melon sendiri ya, itu kan ada bermacam kualitas ya. Jadi mungkin inovasinya dari produk sendiri bisa dengan bentuk-bentuk buah melonnya ya. Kalau sekarang melon hanya bulat, mungkin kedepannya kita punya melon yang bentuknya kotak ya. Jadi inovasinya adalah untuk efisiensi ya dalam memotong ya, efisiensi bentuk, atau melon yang dibungkus dalam kotak kaca biasanya ya, itu menjadi bentuk love ya, bentuk cinta atau apa. Nah, seperti itu. Yang kalau di Jepang ya, kalau melon biasa kita hanya harganya sekitar 10.000 ya. Nah, melonnya Mas Usup ada inovasinya di tingkat kadar gulanya. Kadar gula dan aroma ya. Jadi beliau bisa menjual 45.000 per kilo. Nah, di Jepang melon yang kotak itu mereka jual 500.000 per kilonya. Waduh. Nah, kayak gitu ya. Taktik marketingnya Pak. Nah, itu taktiknya ya. Jadi target pasarnya pun kita punya kemampuan, kalau bisa petani punya kemampuan untuk memilih pasarnya atau mencari pasarnya ya. Ada pasar yang umum dan ada pasar yang khusus ya. Nah, semua tersedia dari berbagai produk hasil inovasi tersebut. Bapak sendiri kan sebenarnya juga sebagai petani ya Pak ya? Ya. Petani juga di rumah nih. Produk apa aja Pak yang Bapak kelola di rumah Bapak? Kalau saya lebih cenderung ke pertanian organik ya. Jadi menghasilkan produk tanaman sayuran dan buah tapi dengan pengelolaan secara organik. Jadi organik di sini kita bisa menggunakan pupuk ya, pupuk organik baik dalam bentuk pupuk padat dan cair yang kita buat dari limbah, ya limbah. Kemudian yang kedua kita menggunakan agensia hayati ya dan pestisida nabati untuk mengendalikan hama dan penyakit. Jadi produk kita insya Allah bagus dan sehat. Nah, itu tujuannya. Jadi sangat mengurangi penggunaan kimia, pestisida. Nah, ini isunya kan bagus tuh, isu lingkungan. Nah, itu yang kita jual ya. Jadi kalau produk organik, kalau kita lihat di supermarket di Jakarta ya, sayang di Bengkulu sangat sedikit sekali, mungkin harganya bisa 2 atau 3 kali lipat dari produk yang konvensional. Nah, mestinya ini juga bisa menjadi sasaran bisnis dari petani milenial kita. Tapi untuk sekarang produk pertanian ini sudah mulai masuk ke supermarket, minimarket seperti itu Pak? Karena kan tadi harganya bisa melambung tinggi ya Pak ya, 2 kali lipat, 3 kali lipat, lumayan Pak. Ya, khusus untuk Kota Bengkulu kita punya beberapa petani pertanian organik ya. Ya, mereka udah memasok produk mereka mungkin ke restoran-restoran ya, hotel, atau saya dengar di Carrefour ya, Carrefour di supermarket ya. Tapi dalam jumlah yang terbatas ya, terbatas. Nah, sekalian juga seimbang dengan
promosinya, ya. Jadi nampaknya promosi untuk produk-produk yang terpilih di Bengkulu saya kira masih rendah, Benar. masih kurang, ya. Nah, makanya kemampuan dari petani milenial itu salah satunya adalah kemampuan pasar, ya, mencari pasarnya, kemampuan promosi, lalu ada kemampuan pengetahuan dan teknologi itu untuk mengurangi risikonya, ya. Kemudian penggunaan digital, ya, digital barangkali bisa digunakan untuk proses produksi dan proses pemasaran nantinya. Nah, itu yang kita. Oke, kalau Bang Yusuf sendiri ini sudah diterapkan Bang Yusuf dari mungkin taktik marketingnya ya, dari pasarannya, terus juga mungkin inovasi dari melonnya sendiri, perbedaannya dari jenis melon lainnya sebenarnya. Dari tingkat kemanisan tadi ya salah satunya ya. Iya. Melon kita nama brandnya Icona Melon. Kalau informasi lebih lanjut nanti bisa dilihat di Instagram Toboponik. Nah, ada 3 keunggulan sebenarnya dari produk Icona Melon itu. Yang pertama adalah dia memiliki tingkat kemanisan dengan Brix rata-rata 15%. Melon konvensional itu 10%, Mbak. Jadi gap selisihnya lumayan. Jadi memang kalau orang yang biasa makan melon biasa, nyicip melon kita itu Manis banget ya. iya, kurang lebih. Mbak harus coba nanti. Kemudian yang kedua adalah dia minim residu pestisida. Tetap ada beberapa yang digunakan, tapi dia cenderung lebih minim karena kita budidaya dalam greenhouse, Mbak, yang sudah diproteksi seperti itu. Jadi penggunaannya cenderung lebih sedikit dan kita lebih sehat lah, kurang lebih seperti itu. Yang ketiga, kita kemas memang kemasan yang eye catching, Mbak, cocok buat parsel buah. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi dan yang paling menarik adalah di melon kita itu ada ukiran bunga rafflesia. Jadi sangat ikonik sekali. Jadi banyak sekali konsumen kita itu menjadikan buah kita itu sebagai parsel oleh-oleh yang nggak hanya dipasarkan dibawa untuk di dalam provinsi Bengkulu. Jadi kalau mereka balik ke Jawa segala macam itu, mereka beli melon kita sebagai oleh-oleh. Nanti karena uniknya itu. Oh, berarti tingkat kemanisannya berbeda ya dari jenis melon konvensional tadi ya. Tingkat kemanisannya 15%, tapi untuk kadar kemanisan itu bisa diatur berarti ya Pak ya? Iya. Gitu ya Bang ya? Itu dari jenis pupuknya kah memang karena tadi ya menggunakan organik ya, tidak menggunakan kimia seperti itu Bang Yusuf? Kita masih ada menggunakan pupuk kimia, belum sepenuhnya organik ya. Ada beberapa faktor yang kemudian menyebabkan dia manis. Dalam bahasa kami itu ada jampi-jampi khususnya. Berarti Mas sebenarnya untuk menjadi petani milenial itu juga harus tahu marketing ya. Tadi kan dari cara pengemasannya lebih menarik ketimbang dari produksi lainnya seperti itu ya Bang Yusuf ya. Justru petani milenial itulah yang harusnya seperti itu. Karena yang punya berpikir liar, kemudian mencari inovasi apalagi itu ya anak muda. Dia kemudian mencari referensi di berbagai media gitu kan. Nah, tipikal anak muda itulah yang kemudian harusnya itu terjun di pertanian, kemudian mengobrak-abrik itu kemudian pertanian sehingga muncul inovasi-inovasi baru kayak gitu sih. Tapi kalau untuk petani melon sendiri hidroponik itu sudah mulai banyak Bang sekarang? Kalau di Bengkulu yang cukup banyak itu sebenarnya sayur ya. Tetapi memang seperti kata Bapak tadi dalam jumlah yang terbatas. Sebenarnya bisa diproduksi dalam jumlah cukup banyak, tapi tingkat kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi sayur yang lebih lebih kualitas lebih baik itu belum sebegitu menggembirakan seperti di Jawa seperti itu. Iya. Sementara untuk buah ini ada kurang lebih 2-3an lah yang memproduksi buah yang buah sistem hidroponik, tetapi kami berbeda seperti yang kami jelaskan tadi. Dengan berarti sebenarnya sekarang itu ada juga yang hidroponik ke sayur-sayurannya, ada juga yang buah-buahan seperti itu. Oke, kita jeda dulu, nanti kita bahas lagi nih terkait dengan tema kita yaitu dorong petani milenial. Pemirsa, kami akan kembali setelah lagu berikut ini. Through the talking and the walking, I
Starkan till all day. Forever I will stay with you. With you I know